Tepuk diam.
Kasih tahu ini, kasih tahu. Ya, ada air tulis deh. Tulis deh. Nah, yang pertama itu contoh. Ada air. Nah, air ini ada di angkatan terbatas di Indonesia. Di bumi. Nah, air ini dapat diperbarui melalui siklus hidrologi seperti hujan yang mengisi sungai dan danau. Nah, yang kedua apa? Diperbarui melalui siklus hidrologis, seperti hujan dan danau. Seperti apa? Hujan danau. Nah, yang kedua itu Kau sentas saling kau di mana? hutan. Yang kedua itu ada hutan. Nah, adik-adik, hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui jika dilakukan penanaman kembali seperti reboisasi. Sudah? Nah, yang ketiga itu energi. Energi apa? Energi listrik. Terbakaukan. Terbakaukan. Nah, Energi listrik. ini adik-adik seperti energi matahari. Tulis. Yang ketiga itu ada energi terbakaukan. Apa tadi? Terbakaukan. Nah, ini seperti energi matahari. Tulis. Energi matahari. Yang ketiga itu energi terbakaukan. Seperti energi matahari, angin dan air. Dan atau memperbaiki listrik tenaga air. Sangat ke sini. Sangat dulu. Sangat ke sini. Semangat, weh. Sampai paling semangat itu. Semangat tuh. Jadi yang matewa, aku kan teman-teman. Tayo main boleh. Nah, yang kedua itu, sekarang pentingnya. Yang kedua itu pentingnya tulis ya. Ini tidak terang. Lama sebentar. Yang kedua itu pentingnya pelestarian. Pentingnya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam. Ya. Nah, adik-adik, pelestarian sumber daya alam ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan kehidupan dan menjaga keseimbangan ekosistem, bukan ekologis, ekosistem. Iya, ekosistemnya bukan ekologis. Nah, adik-adik, beberapa alasan mengapa pelestarian SDA. Apa SDA? Apa SDA? Ini, baca ini. Sumber daya alam dan pelestarian SDA. Artinya sumber daya alam. Itu artinya SDA. Ini tadi ada beberapa alasannya. Yang pertama itu keseimbangan ekosistem. Tulis. Keseimbangan ekosistem itu yang pertama. Nah, adik-adik, keseimbangan ekosistem ini sumber daya alam berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Misalnya itu adik-adik, hutan. Hutan yang sehat dapat menyerap karbon dioksida dan mengurangi pemanasan apa? Pemanasan global. Pemanasan apa? Global. Pemanasan global. Nah, yang kedua itu tadi, yang pertama kan keseimbangan ekosistem toh.
pengembangan hutan secara liar. Nah, yang kedua itu penggunaan energi terbarukan. Ya, tulis yang kedua. Penggunaan energi terbarukan. 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 Penggunaan energi terbarukan. Nah, adik-adik ini beralih ke sumber energi. Ya, energi terbarukan seperti yang pertama itu matahari. Ini tadi ini tadi tentang apa saja. Itu tema kita tentang ciri-ciri manusia. Nah, yang kedua tadi itu dari penggunaan energi terbarukan. Yang pertama itu ada matahari. Nah, yang kedua itu ada angin dan yang terakhir ada air. Nah, yang ketiga itu pengelolaan sumber daya air dan efisien. Tulis. Iya, yang ketiga pengelolaan sumber daya air dan efisien. Pengelolaan sumber daya air yang efisien. Pengurangan limbah dan daur ulang. Yang keempat tadi pengurangan limbah dan daur ulang. Yang dimana ini tadi mengurangi konsumsi bahan-bahan yang akan merusak lingkungan serta memanfaatkan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai untuk mengurangi limbah.
Satu, air. Air adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui selama dan dapat dalam air melalui sungai, danau, atau sungai. Dua, hutan. Hutan dapat diperbaharui jika dikelola dengan baik, seperti penanaman kembali pohon-pohon yang telah ditebang atau direforestasi. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kami kelompok 2. Kami ingin menjawab soalan yang salah satu contoh pemberdayaan sumber daya alam yang dapat dilakukan oleh setiap individu adalah dengan cara salah satu contoh pelestarian sumber daya alam yang dapat dilakukan oleh setiap individu adalah dengan cara penggunaan air dan sungai serta pembuangan sampah pada tempat. Selanjutnya, individu juga dapat menggunakan Aku nggak bisa habis. ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik untuk